Halo, kembali lagi di channel Vicky Martin. Salam hebat luar biasa kepada teman-temanku, subscriber semuanya lah yang ada di mana-mana lah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kita sekarang membahas tentang apa ya? Kita membahas tentang para pejabat PKI katanya mau disahkan sama presiden, terus ada yang demo. Coba kita lihat. Kita bakar bendera pegang satu. Hati-hati kena badan. Hati-hati kena badan. Bakar PKI sekarang. Hati-hati. 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 Hati-hati kena badan. Bakar PKI sekarang. Hati-hati kena tangan. Kita bakar bendera PKI sekarang. Nanti yang kita bakar adalah orang-orang PKI-nya. Yang kita bakar adalah tokoh-tokohnya. Dimanapun mereka berada. Mau di DPR, mau di MPR, mau di eksekutif. Kalau mereka PKI adalah lawan kita, betul. Bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Bakar PKI. Ya, saran saya sih, menurut saya ini Maya, Pak Presiden Indonesia Pak Jokowi kumpulkan ketua EPI, terus imam besar kita Habib Rizik Syihab kembalikan ke Indonesia, terus rundingkan, terus ketua PKI-nya kumpulkan, ketemuin, rundingkan semua. Nah, nanti kalau udah dirundingkan kan enak gimana gitu. Jadi mereka bisa berdebat secara baik-baik. Itu pendapat saya sih. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tadi barusan itu ada pertemuan para aktivis di Mahakam. Nah, ini saya jawab lagi nih. Di persoalan kekuasaan sekarang ini adalah mereka ini sudah bangkrut, Indonesia ini sudah bangkrut. Jadi Jokowi maupun PDIP udah nggak punya duit. Akibatnya tidak punya biaya untuk nyokok. Iya, nyokok ormas Islam itu bersatu sekarang. Kalau dulu bisa disokok, coba aja dulu ada NU aja gerak belain siapa ini, belain HIV ini, crowded. Tapi sekarang bersatu ya. Jadi kalau berharap Jokowi masih tegak di situ, dia naik. Persoalannya sekarang menjadi kebangkrutan ini menjadi lebih bangkrut lagi karena Megawati terjebak di HIV. Jokowi jatuh bulan Agustus. Dia sudah tak bisa diselamatkan. Mawar Merah Indonesia. Sajian informasi terupdate untuk Anda sudah kami siapkan. Namun sebelum lanjut untuk informasi selengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan mari kita simak berita selengkapnya. Joko Edi mengatakan, Megawati terjebak RUU HIP, Jokowi jatuh bulan Agustus. Pengamat sosial, politik dan ekonomi Joko Edi Abdurrahman mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terjebak oleh rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menurutnya,
PDIP saat ini sudah tidak punya dana lagi untuk membiayai organisasi masyarakat atau ormas agar mendukung RUU HIP. Juga ini dalam saluran YouTube kabar dari kami TV Channel seperti dikutip laujasti.co pada Rabu 24 Juni mengatakan, kebangkrutan saat ini bahkan lebih dari kebangkrutan lagi. Akibatnya Megawati terjebak di RUU HIP. PDIP sudah tidak punya uang. Akibatnya tidak punya biaya untuk nyogok. Begitulah katanya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kesulitan lain yang dialami PDIP saat ini adalah ormas Islam sudah bersatu. Sehingga untuk menerima sogokan dari PDIP agak susah. Belum lagi ditambah dengan desakan untuk mencari siapa dalang di balik munculnya RUU HIP. Selain melihat kondisi PDIP, mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir pada Agustus 2020. Sebab menurutnya, kondisi Indonesia saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Jatuhnya kalau tidak di kuartal 2 itu sekitar bulan 8 Jokowi jatuh. Karena Jokowi tak ada uang lagi. Memang Sri Mulyani bilang kuartal kedua ekonomi membaik. Dari mana itu? Sekarang bank mau kolaps semua. Dia mengatakan hanya satu hal yang dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah menjaga agar orang-orang tidak kelaparan. Namun hal itu hanya bertahan 1 bulan. Dalam keadaan bangkrut, mereka masih mencoba bermain dramaturgi. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Jokowi sekarang sedang menjaga agar tidak ada orang kelaparan, tapi bulan ini masih. Tetapi 2 bulan lagi, semua orang kelaparan, uangnya pun habis. Dan jika habis, maka mulai menjarah. Jika dibandingkan dengan 98, ini lebih suruh karena krisis ini dari 2 sisi, demand dan juga supply. Dan juga sudah bangkrut. Sementara itu, anak NKRI desak MPR gelar sidang istimewa untuk berhentikan Jokowi. Pekikan turunkan Presiden Joko Widodo lantang terdengar dalam aksi bertajuk Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme di depan gedung DPR MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Rabu 24 Juni. Tuntutan itu disampaikan langsung Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI, Ustadz Edi Mulyadi saat berorasi di atas mobil komando. Dia menyampaikan beberapa tuntutan atas adanya pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. Selain itu, Edi Mulyadi pun menegaskan meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR segera menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi jika RUU tersebut tetap dibahas. Pihaknya meminta agar MPR menggelar sidang istimewa. Hal ini untuk apa? Untuk memberhentikan Presiden Jokowi karena dia telah memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI komunis. Begitulah teriak Edi yang disambut takbir dari masa aksi. Tak hanya itu, Edi pun meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberhentikan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah. Karena terjadi ketidakadilan yang luar biasa, kezaliman yang luar biasa. Mereka menggunakan Undang-Undang ITE untuk memberangus lawan politik penguasa. Terkait hal itu, desakan sidang istimewa untuk lengserkan Jokowi menggema di depan gedung DPR RI. Desakan sidang istimewa untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya disuarakan massa yang tergabung dalam aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Juni. Pihaknya meminta agar segera dilakukan sidang istimewa, turunkan Jokowi. Begitulah seru orator dari atas mobil komando. Sementara pantauan di lokasi, massa yang mayoritas dari organisasi Islam tersebut mendesak anggota Dewan untuk menghentikan pembahasan RUU HIP yang dinilai sebagai produk PKI. Orator bahkan mengancam akan tetap bertahan di DPR sampai tuntutan mereka dipenuhi. Tidak hanya meminta RUU HIP dibatalkan, massa juga mengatakan bahwa pengusul dari RUU tersebut merupakan pengkhianat bangsa. Mereka yang mengusung adalah pengkhianat bangsa. Teriak turun Jokowi, masa aksi di depan gedung DPR bakar bendera PKI. Masa aksi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta hingga kini masih bertahan di lokasi. Menjelang sore, masa yang menuntut RUU haluan ideologi Pancasila ditarik dari prolegnas semakin semangat menyampaikan orasi setelah hujan yang mengguyur di sekitar lokasi reda. Bahkan, semangat massa makin bergelora saat orator yang berada di mobil komando berteriak untuk membakar bendera Palu Arit, bendera yang merujuk pada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tak lama berselang, sang orator meminta massa yang berada di sekitar komando untuk membuat jarak sebagai tempat untuk membakar bendera. Tak butuh waktu lama,
Sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, massa aksi membakar bendera tersebut dan seketika asap hasil pembakaran mengepul ke udara. Sang orator terus membakar semangat massa aksi dengan yel-yel bakar PKI dan turun Jokowi. Para massa aksi lainnya pun turut ikut bernyanyi yel-yel yang dikomandai oleh sang orator. Hingga kekinian, aksi demo bertajuk Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme masih berlangsung. Masa aksi masih menunggu perwakilan yang masuk ke gedung DPR MPR RI yang sedang beraudiensi terkait RUU HIP. Diketahui, Jalan Gatot Subroto tepat berada di depan gedung DPR MPR RI telah ditutup mulai pukul 13:50 waktu Indonesia Barat. Hal itu lantaran massa yang terus berdatangan telah menyemut di lokasi aksi demonstrasi. Kendaraan yang melintas menuju kawasan Selipi, Jakarta Barat terpaksa dialihkan menuju gedung TVRI dan dialihkan di bawah flyover dekat gerbang Stadion Gelora Bung Karno. Ya udah, berarti sekarang kita simpulkan sajalah. Simpulkan semuanya dengan ringkas. Siapapun presidennya, siapapun pejabatnya, yang penting NKRI maju terus. NKRI maju terus, Indonesia jangan terus berkembang, kita menuju maju ke atas terus, jangan terus berkembang, kita menuju sukses. Oke? Selamat dan terima kasih. Dadah.